Saya Rahmat Ibrahim masih bersama Anda di Kompas Petang, Saudara. Komisi Pemilihan Umum Jakarta mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pilgub Jakarta 2024. Dari hasil rekapitulasi, pasangan calon gubernur Pramono Anung Rano Karno unggul di 6 wilayah Jakarta. Pram Rano memperoleh suara sebanyak 2.183.239 suara. Sedangkan pasangan Ridwan Kamil Suswono meraih 1.718.160 suara. Dan pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana memperoleh 459.230 suara. Baik, terima kasih Pak Ketua. Dari hasil rekapitulasi KPU Jakarta di tingkat provinsi, Saudara, pasangan nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno unggul dengan perolehan 2.183.239 suara atau 50,07%. Selanjutnya pasangan Ridwan Kamil Suswono mengumpulkan total suara 1.718.160 suara atau memperoleh 39,41%. Dan pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana memperoleh 459.230 suara atau 10,52%. Di tengah rapat pleno terbuka hasil rekapitulasi perolehan suara Pilkada Jakarta, saksi dari pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono memutuskan keluar dari ruangan rapat. Saat hendak mengesahkan hasil, saksi paslon nomor urut 2 menyampaikan catatan keberatan di saat saksi paslon nomor urut 3 hendak memberikan komentar. Sempat terjadi adu pendapat antara saksi paslon nomor urut 3 dan 1 dan akhirnya saksi dari paslon nomor urut 1 keluar meninggalkan ruangan. Untuk mengetahui kondisi terkini pasca rapat pleno terbuka hasil rekapitulasi suara Pilgub Jakarta, telah bergabung bersama kami jurnalis Kompas TV ada Abel Insani. Selamat sore, Abel. Tadi sudah disampaikan hasil Pilgub Jakarta. Bagaimana saat ini proses selanjutnya? Apakah sudah ada kepastian gugatan yang disampaikan oleh paslon nomor 1, Abel? Oh, yang depan. Ya baik, selamat sore Ibrahim dan juga saudara. Memang untuk selanjutnya ini tadi atau baru saja KPU DKI Jakarta ini menyebutkan bahwa untuk tahap selanjutnya KPU akan menunggu apakah akan menunggu dari tanggal 11 hingga tanggal 20 Desember apakah ada sengketa untuk hari ini begitu ya terkait dengan adanya keberatan yang nantinya akan disampaikan ke MK. Jika memang tidak ada, maka nanti hasilnya baru akan diumumkan setelah tanggal 20 yang artinya kalau tadinya rencananya tanggal 16 tapi baru saja dirubah menjadi setelah tanggal 20. Nah, ini nanti yang akan kita tunggu. Jika memang ada sengketa atau ada keberatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Tapi memang jika tidak ada, artinya nanti akan langsung diumumkan setelah tanggal 20. Nah, tadi atau baru saja selesai dilakukan rapat pleno dan saat ini juga dari pihak KPU DKI Jakarta sedang melakukan sesi foto bersama. Nah, kalau kita melihat hasilnya Ibrahim dan juga saudara, untuk pasangan nomor urut 1 yakni Ridwan Kamil dan juga Suswono memperoleh 39,41% di tingkat provinsi dengan jumlah suara 1.718.160. Sedangkan untuk pasangan nomor urut 2 yakni ini adalah 10,52% atau dengan suara 459.230. Dan untuk pasangan nomor urut 3 yakni Pramono dan juga Rano Karno ada 50,07% atau 2.183.239 di mana untuk saat ini memang artinya suara dari Pramono dan juga Rano Karno ini unggul begitu ya di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Tetapi memang untuk saat ini kita masih akan menunggu terkait nanti hasilnya seperti apa. Apakah seperti yang tadi kita lihat bersama bahwa ada satu kejadian di mana nomor urut 1 atau saksi dari nomor urut 1 yakni
dari pihak Ridwan Kamil dan juga Suswono walk out sebelum rapat pleno ini selesai. Sementara begitu yang bisa kami sampaikan, kembali ke Anda, Ibrahim. Apakah ada tanggapan Abel dari KPU pasca adanya tim nomor 1 yang walk out, begitu juga dengan saksi nomor urut 2 yang tidak mau menandatangani, ini berpengaruh tidak Abel? Ada respon dari KPU sejauh ini? Ya tentu tadi juga sudah dimasukkan ke dalam agenda atau ke catatan luar biasa begitu ya terkait dengan walkoutnya 01 sebelum rapat pleno dimulai. Nah, Ibrahim dan juga saudara, ini di samping saya sudah ada salah satu komisioner KPU, ada Pak Dodi. Selamat sore Pak. Ya, selamat sore Mbak. Pak, ini terkait dengan rapat pleno hari ini yang baru saja selesai begitu ya Pak. Tadi kan ada yang walkout begitu Pak. Ini dari KPU bagaimana tanggapannya? Ya, sebenarnya di dalam tata tertib pleno rekap dan peraturan KPU diatur bahwa rapat pleno rekapitulasi dapat dihadiri oleh saksi. Jadi sebenarnya menghadiri rapat pleno ini adalah hak saksi ya, dan di dalam rapat pleno kan saksi bisa mengemukakan keberatan-keberatan atau koreksi-koreksi kalau ada yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kami justru sangat menyayangkan kalau saksi itu walk out justru tidak bisa atau tidak punya kesempatan untuk melakukan keberatan-keberatan atau koreksi kalau ada selisih terkait dengan hasil atau kesalahan dalam prosedur rekapitulasi. Tapi apapun itu kami hormati, kami hargai, tapi tidak mempengaruhi terkait dengan rekapitulasi hasil perolehan suara maupun penetapan hasil pemilihan gubernur, wakil gubernur. Oke, baik. Nah, terkait dengan tadi apakah karena walkout ini ada catatan tersendiri untuk 01 dari KPU DKI Jakarta? Nggak ada ya, kami menghormati dari proses saksi dan sejauh ini sebenarnya komunikasi dengan semua saksi itu bagus ya. Kita dengan KPU, dengan teman-teman saksi juga positif saja. Ya mungkin ini adalah hak yang mereka gunakan untuk nanti bersengketa ke MK, itu kami hormati dan kami hargai saja. Oke, baik. Terima kasih. Nanti hasilnya akan diumumkan tanggal 16 atau setelah tanggal 20, Pak? Tentu kami menunggu apakah ada pasangan calon yang mengajukan sengketa ke MK ya. Kalau nanti ada sengketa ke MK, kami akan tentu bersidang dulu. Kalau tidak ada, tanggal 19 sampai 20 MK akan menyampaikan namanya BRPK, buku registrasi perkara konstitusi. Maka paling lama 3 hari kami sudah harus menetapkan gubernur dan wakil gubernur yang terpilih. Oke, berarti setelah tanggal 20 Lehem gitu ya Pak? Iya, betul. Kita nanti tunggu infonya. Baik, terima kasih Pak Dodi atas waktunya bersama Kompas TV di Kompas. Ya Ibrahim, itulah tadi beberapa yang sudah disampaikan oleh Komisioner KPU DKI Jakarta, Dodi, di mana ia menyatakan bahwa memang sebenarnya yang tadi dilakukan oleh 01 atau saksi 01 walkout ini sangat disayangkan karena sebenarnya dengan adanya saksi yang berada di rapat pleno ini bisa menyampaikan beberapa hal keberatan dan juga beberapa hal yang mungkin bisa dipahami oleh semua yang hadir di sini, termasuk apakah nanti dari 01 akan mengajukan keberatan ke MK. Nanti kita tunggu, yang jelas KPU juga akan menunggu terkait dengan keputusan dari MK jika ada yang mengajukan. Jadi tanggal 19 sampai 20 MK apakah mengumumkan akan ada sengketa dan akan diumumkan ke KPU. Tapi jika tidak, maka KPU akan langsung mengumumkan ke publik. Kembali ke Anda, Ibrahim.